Podcast. Ada adiknya yang ingin magang di UPT Mayangan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Pelabuhan Teladan menjadikan kita, memicu kita untuk lebih meningkatkan lagi segala bentuk pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Selami cerita di balik dermaga bersama saya Fahrizal Abimanyu. Nah, jadi di episode kali ini kita sudah ditemani oleh Ibu Dr. Anda Lilik Purwaningsih MSI. Selamat datang Bu di podcast. Terima kasih Mas Pripun Fahri. keadaannya Ya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Fahri. Ya, jadi Ibu Lilik Purwaningsih ini sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Betul ya Bu ya? Betul Mas Fahri. Ya. Sekali, ya. Mungkin biar lebih kenal lagi dengan para penonton, bisa memperkenalkan diri, mungkin juga sepak terjangnya di DKP, perjalanan karirnya seperti apa, seperti itu Bu. Baik Mas Fahri, jadi saya akan cerita sekilas tentang perjalanan karir saya. Saya mengawali sebagai pegawai yaitu di tahun 1991 sebagai CPNS. Jadi pertama kali diangkat CPNS di DKP, ditempatkan di kepegawaian. Kalau dulu namanya Subbagian Kepegawaian. Oh, ya. Di kepegawaian saya kurang lebih sekitar 20 tahun. Jadi di tahun 91 sampai dengan 2011. Iya. Setelah itu saya dipindah tugaskan lagi masih tetap di DKP, cuman di subbagian yang lain di sebagai penyusunan program. Ya. Kalau dulu istilah kerennya sih subgram. Jadi subgram itu kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi 2011 sampai 2021 akhir. Yeah. Di awal 2022 saya ditugaskan lagi, artinya bahwa saya dimutasi ke cabang dinas kelautan dan perikanan Situbondo yang domisilinya di Kota Probolinggo. Ya, sama berarti Bu ya, sama Mayangan. Saya diangkat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. Jabatan tersebut saya emban sampai dengan tahun 2023 bulan Mei. Jadi sekitar 1,5 tahunan Mas Faris. Saya di Cabdin. Kemudian di bulan Mei, sekitar pertengahan Mei saya ditugaskan lagi, artinya bahwa saya juga menempati posisi yang baru lagi di UPT Mayangan. Di Mayangan mulai tahun 2023 bulan Mei sampai dengan sekarang. Jadi hampir perjalanan hampir 4 tahun lah sekitar. Jadi total semuanya untuk masa kerja sekitar 35 Mas Hari, sampai dengan nanti saya tahun depan mungkin pernah tugas. Jadi 2026 total sekitar 35-an seperti 35-an itu. Tahun. Oh, jadi kita sudah kedatangan tamu sesuai dengan topik ya. Jadi bintang tamunya dari Kepala Subbagian Tata Usaha, mungkin bisa menjelaskan sedikit Bu tentang seputar dari UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini. Ya, jadi untuk di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini saya berita sedikit sekilas bahwa UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini UPT yang sangat besar. Jadi UPT PLUD di Jawa Timur ini ada 3 UPT Pelabuhan Perikanan yang PLUD, yang selain di Mayangan juga ada di Pondok Dadap dan juga di Tangerang, di Pondok Dadap di Malang, Tangerang di Pacitan. UPT Pelabuhan Mayangan ini tempat aktivitas seluruh kegiatan nelayan. Kapal-kapal besar bersandar di sini dan labuh di atas kapal di atas 30 CT. Yeah. Segala bentuk aktivitas kini mulai dari
pra produksi sampai dengan pengolahan semuanya ada di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Di samping fasilitasnya yang sangat lengkap dan melayani beberapa macam jenis layanan yang semuanya saya kira sangat menjadi suatu primadona dari seluruh UPT pelabuhan yang ada di Jawa Timur. Jadi kita juga pernah mendapatkan juara teladan dari UPT terbaik tingkat nasional. Itu yang sangat membanggakan bagi kita semua, dan tentunya tidak lepas dari seluruh komitmen dan kerjasama dari semua karyawan-karyawati di sini, baik yang ada di UPT Mayangan juga kita ada instalasi. Itu semuanya membuat kita menjadi suatu yang menghasilkan satu pekerjaan atau beberapa kegiatan yang menjadikan nilai terbaik seperti itu. Oke, saya tadi ada yang menarik mengenali BLUT tadi, Bu. Jadi saya cuma pernah dengar itu singkatannya aja, Badan Layanan Umum Daerah gitu. Lah mungkin bisa diceritakan sedikit, Bu, mengenai BLUD ini seperti apa, terus kemudian bedanya apa sih pelabuhan yang sudah BLUD dan masih belum BLUD seperti itu? Ya, BLUD di UPT Mayangan ini, kalau kita berita tentang BLUD adalah karena di BLUD itu kita ada 2 kegiatan yang anggarannya berbasis dari fungsional dan subsidi. Dari kegiatan fungsional itu kita mengakomodir beberapa program kegiatan yang anggarannya dari PAD semua itu. Jadi kalau saya berita ada dasar hukum dari sebetulnya BLUT itu adalah di Permen Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. Kemudian juga ada Pergub Jawa Timur nomor 67 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD, dan juga Pergub Jawa Timur nomor 120 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Setelah itu juga untuk penetapannya ini sesuai dengan SK Gubernur Jawa Timur nomor 517 dan juga SK Gubernur Jawa Timur nomor 414 tahun 2020. Jadi 2017 dan juga 2020. Seperti itu Mas Fahri. Oke. Berdasarkan paparan dari mengenai seputar dari Mayangan, saya tertarik dengan Mayangan sebagai pelabuhan terbesar dan mendapat predikat teladan nasional tadi, Bu, ya. Nah, pastinya kan di Mayangan ini Ibu tadi juga sudah mengatakan bahwa berkat kerja keras dari semua pegawai yang ada di Mayangan. Nah, mungkin bisa diceritakan juga, Bu, mengenai struktur organisasi dari Mayangan ini seperti apa, ada apa aja di bawahnya, seperti itu, untuk bisa mencapai pelabuhan teladan tadi. Iya, betul Mas Fahri. Jadi kita adalah pelabuhan terbesar dan kita juga mengemban tugas yang cukup besar juga. Predikat sebagai pelabuhan teladan menjadikan kita memicu kita untuk lebih meningkatkan lagi segala bentuk pelayanan. Di UPT Mayangan ini untuk struktur organisasinya itu samping ada kepala UPT Mayangan, kalau kita menyebutnya kepala pelabuhan, kemudian ada kepala subbagian tata usaha, kepala seksi PTP atau singkatannya dari pelayanan teknis pelabuhan, dan takel tata kelola. Di samping itu di UPT Mayangan ada 3 instalasi, di mana instalasi ini ada yang mengelola. Jadi kalau kita menyebutnya sebagai pengelola instalasi yang berdomisili di 2 wilayah. Jadi ada yang di Probolinggo dan Pasuruan. Untuk yang di Probolinggo itu IPP namanya instalasi pelabuhan perikanan di Paiton, kemudian ada juga di Lekok, Pasuruan, dan yang satu lagi di Ngemplak. Untuk kegiatannya mereka tentunya terkait dengan anggaran dan tusinya juga menginduk di UPT Mayangan. Semua kegiatan tetap bertanggung jawab kepada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Oke. Mungkin menyambung juga, Bu, terkait instalasi tadi. Jadi yang saya tahu kan ada pelabuhan perikanan pantai dan juga ada instalasi pelabuhan perikanan pantai. Nah, itu apa sih yang membedakan antara PPP dan IPPP seperti itu? Kalau di instalasi ini kan bukan
struktural ya Mas ya. Oh iya. Ya istilahnya dia membantu, artinya bahwa dia tuh kepanjangan tangan dari UPT ya. Jadi kalau yang UPT yang lain yang bukan instalasi memang kalau utamanya UPT pelabuhan perikanan pantai tapi dia struktural, ada yang kalau instalasi bukan struktural sih, Oh, ya, instalasi ya hanya mereka bekerja istilahnya kalau kita menyebutnya kepanjangan tangannya dari UPT UPT gitu itu ya. ya. Jadi untuk semua administrasi dan lain sebagainya tetap menginduk ke UPT yang induknya itu Bu Betul ya. Mas Wadi ya. Oke. Betul. Oke, mungkin sambil mengobrol bisa sekalian disambi Bu, ada sajian Oh ya, terima dari kasih. kita. Nah, biar. Oke, terus terkait dengan salah satu beberapa dari seksi yang sudah dijelaskan Ibu tadi. Jadi di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan ini layanan apa aja yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar ataupun para pengguna jasa kayak gitu Bu? Ya, di administrasi terutama di bagian tata usaha kita juga ada layanan secara administrasi terkait dengan kehumasan atau administrasi keuangan dan administrasi terkait dengan pelayanan juga terkait dengan misalnya permohonan anak-anak magang. Oh ya. Juga kita dapat jenis pelayanan juga. Samping itu di PTP ini yang paling banyak nih ya, di PTP ini kan terkait dengan kesabandaran. Jadi kesabandaran jenis pelayanan terkait dengan bongkar ikan, kemudian pengurusan SHTI dan juga beberapa pelayanan lain yang ada di lambat laku gitu. Lambat laku kita juga menangani terkait dengan sewa-sewa tempat laku. Kemudian untuk yang di tata laku ini terkait dengan sarana prasarana atau fasilitas yang sudah tersedia di UPT Mayangan. Di situ kita menyediakan juga ada sewa lahan, sewa bangunan, kemudian ada penginapan GH, ada sewa barat nelayan, kemudian juga gedung pertemuan yang semuanya terfasilitasi dengan sangat lengkap. Jadi siapapun tidak terbatas dari unit pemerintah atau kerja dari pemerintah ataupun swasta, semuanya bisa menggunakan fasilitas layanan tersebut. Seperti itu Mas. Oke. Terkait dengan pelayanan Bu. Jadi saya pernah dengar itu ada kita kan berhubungan langsung kepada masyarakat. Nah itu apakah ada Bu penilaian dari masyarakat kepada UPT kita seperti apa gitu? Ya, kalau untuk pelayanan kita sudah menyediakan yang namanya SKM Mas. Yeah. Survei kepuasan masyarakat kita sediakan tentunya di pelayanan, di ruang pelayanan kita siap. Bagi pengguna jasa layanan kami minta untuk mengisi survei tersebut. Tujuannya adalah agar kita tahu respon dari masyarakat seperti apa terkait apa yang sudah kita sampaikan atau sudah kita sediakan. Dari situ kita mengetahui seberapa jauh kekurangan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki dan hal perlu apa yang perlu kita evaluasi Mas Adi. Selain dengan kita menyediakan form semacam kuesioner, kegiatan itu juga bisa kita lakukan melalui sosialisasi. Jadi di setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing seksi ataupun yang dilakukan oleh instalasi, kita mewajibkan untuk menyampaikan kuesioner ataupun barcode ya untuk mengisi link dari survei kepuasan masyarakat itu. Di situ nanti akan muncul nilai yang kita sebut dengan IKM, indeks kepuasan masyarakat. Harapan kita bahwa dari beberapa responden itu kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan, karena dari beberapa unsur jenis layanan seperti contohnya sarana prasarana, kemudian biaya atau tarif itu menjadi pertimbangan kita apakah hal tersebut sudah sesuai ataupun paling tidak membuat kita membuat evaluasi lagi terkait sarana prasarana. Kami kira kalau untuk di UPT Mayangan sudah tidak ada masalah, termasuk juga
biaya atau tarif itu kita sampaikan memang gratis. Jadi Gratis. apapun terkait dengan beberapa jenis layanan dan beberapa hal yang membuat responden merasa puas, kita semuanya tentunya akan merasa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi itu hasilnya. Seperti itu Mas Ari. Oke, jadi mungkin tujuannya buat evaluasi dari UPT sendiri gitu Bu ya? Ya, betul Mas Ari ya. Oke, terkait dengan tadi kepuasan Bu, jadi mungkin kan ada masyarakat yang puas dan ada yang nggak puas. Nah, juga sekarang marak-maraknya juga banyak praktek korupsi dan lain sebagainya. Nah, dari UPT Mayangan sendiri, bagaimana Bu cara agar masyarakat misal mengetahui suatu hal ataupun dari masyarakat ada yang kurang puas gitu, bisa melakukan pengaduan atau bagaimana mekanismenya? Ya, Mas Ari, kita membuka ruang untuk pengaduan layanan masyarakat. Jadi kita membuat tim atau paling tidak teman-teman bisa mengakomodir untuk sebuah pengaduan yang tentunya kita bisa menyelesaikan secara cepat dan tepat. Pengaduan itu memang bisa disampaikan melalui kontak person yang sudah kita siapkan, dan bisa juga teman-teman mungkin lewat medsosnya kita, websitenya kita, di situ ada. Dan tentunya harapan kita untuk jenis-jenis pengaduan itu yang mungkin terkait dengan pelayanan dari beberapa petugas ataupun terkait dengan fasilitas ataupun hal-hal yang sekiranya mungkin membuat kita menjadi introspeksi diri itu pasti kita segera penuhi. Jadi maksudnya kita menjawab dan kita segera mengevaluasi lagi supaya pengaduan dari masyarakat itu bisa kita selesaikan secara cepat. Oke. Terkait dengan sekarang banyaknya kembali lagi mengenai korupsi tadi Bu ya. Jadi saya juga pernah dengar ada pelabuhan yang berintegritas dan lain sebagainya. Nah, pelaksanaan dari bagian dari UPT Mayangan untuk menuju ke berintegritas ini seperti apa? Ya. Mungkin bisa diceritakan. Jadi mungkin Mas Hari, untuk yang namanya kita pencegahan korupsi, jadi kita ada yang namanya ZI. Jadi ZI ini zona integritas, di mana itu adalah merupakan bentuk komitmen dari instansi pemerintah atau unit kerja untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, WBK atau WBBM, wilayah bebas birokrasi melayani. Langkah-langkah kita di UPT Mayangan ini kita sudah menerapkan terkait dengan pencegahan korupsi tersebut. Yang pertama, kita membuat macam fakta integritas. Jadi semua teman-teman yang ada di UPT Mayangan berkomitmen bersama, ikut aktif dalam rangka pencegahan korupsi dan juga gratifikasi. Itu kita bersama-sama menandatangani, ada kita di depan, memang itu sudah merupakan sebuah komitmen, dan juga selain itu fakta integritas kita bacakan bersama-sama juga. Kemudian selain itu juga kita membuat banner atau spanduk yang intinya bahwa kita wajib mentaati dari semua yang bersifat korupsi. Korupsi itu kan bisa terjadi di segala macam tempat ya, baik yang itu. Dan sebenarnya kita harusnya memang kalau sadar diri atau bahwa hal-hal tersebut kurang baik atau memang tidak bisa dilakukan, maka itu menjadi suatu dasar bahwa kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kita memang sudah berjalan dengan baik dan kita tetap berkomitmen untuk menjadi yang terbaik juga. Seperti itu, Mas. Oke. Saya ingin kembali lagi ke pengalaman Ibu selama 3 tahun berkarir di Mayangan ini, Bu. Jadi mungkin bisa cerita sedikit kepada para penonton juga, apa aja sih tantangan-tantangan dari Ibu selama berkarir 3 tahun di Mayangan ini, kurang lebih 3 tahun ini? Ya, terkait dengan tantangan ya, saya kira untuk UPT Mayangan semuanya secara umum baik, Mas Fahri ya. Cuman kan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan perubahan. Yang pertama mungkin awal saya hadir di Mayangan ini mungkin terkait pas masuk, mungkin kalau dulu masih pakai
karcis ya, Iya. dirobek itu sehingga akan mengakibatkan antrian panjang. Jadi Dan lebih itu lama akan gitu Bu ya. betul, dan itu akan sangat membuang waktu ya. Iya. Nah di situ masyarakat sangat membutuhkan sesuatu yang lebih cepat, dan tentunya bisa membuat kita mengevaluasi kenapa kalau bisa cepat harus diperlambat. Iya. Akhirnya ada yang namanya inovasi EPAS itu, dan waktu nanti kita bercerita lagi tentang EPAS, itu merupakan inovasi kita yang kemudian setelah itu kita sekarang sudah tidak memakai karcis, jadi pakai ini berbasis aplikasi, Iya. sehingga masyarakat atau pengguna jasa yang masuk ke area pelabuhan menjadi lebih mudah. Iya. Dan tentunya hal-hal yang sebelumnya bisa membuat waktu kita menjadi lebih cepat gitu. Kemudian yang kedua mungkin terkait pengelolaan sampah, kita juga punya namanya MYG Plus, itu memilah sampah. Jadi sampah yang ada di dermaga kita lakukan, kita pilah dan ditempatkan tempat yang khusus untuk pembuangan dari tempat-tempat sampah tersebut namanya. Dan satu lagi mungkin kita akan menyusul lagi inovasi-inovasi lain yang tentunya lebih menarik dan tentunya akan menjadi suatu perubahan yang lebih besar, karena Mayangan ini memang butuh inovasi-inovasi lain yang semakin ke depan tentunya semakin lebih baik lagi gitu ya. Yang intinya bertujuan langsung ke masyarakat gitu ya. Betul Mas Adi ya. Oke. Jadi di akhir sesi ini kita ada segmen khusus Bu, yaitu pertanyaan dari audiens. Nah mungkin para audiens yang ingin bertanya langsung pada Bu Lili sebagai kepala subbagian tata usaha, ya monggo dari Mas Respati. Mas Respati silakan. Ya, gimana sih Bu caranya makan di sini kalau misalnya anak SMA atau anak kuliah? Baik. Oke, izin menjelaskan lagi Bu. Jadi Mas Respati menanyakan ada adiknya yang ingin magang di UPT Mayangan. Nah ya, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, entah itu magang TK atau SMP atau SMA atau udah kuliah. Nah prosedurnya seperti apa gitu. Ya, terima kasih Mas Respati atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Kalau untuk magang, biasanya kan magang ini ada dari SMA, dari pendidikan SMA atau mahasiswa. Kalau untuk anak PAUD, kemudian anak TK dan anak SD, itu biasanya mereka ada tambahan mungkin semacam ekstrakurikuler ya dari programnya di sekolah. Kayak kunjungan ya, gitu Bu ya. Ya betul, kunjungan, dan itu sangat menarik sekali. Iya. Mereka akan hadir itu atau datang di Mayangan itu ya sekitar 50 atau 100 anak gitu yang membuat gitu, saya jadi sangat bangga sekali. Iya. Nah, yang terkait pertanyaan Mas Respati untuk magang, jadi yang pertama mengajukan surat permohonan magang, tentunya di situ tujuannya apa, ditanya apa, dan jadwal waktunya kapan. Bisa ditujukan ke Dinas Kelautan Provinsi Jawa Timur. Di situ nanti oleh petugas dari dinas langsung sudah ditunjuk untuk membuat balasan. Jadi membuat balasan jawaban bersedia dikonfirmasi ke kita. Itu yang untuk magang. Dan tentunya kalau untuk magang ini waktunya paling tidak sebentar, mungkin bisa 3 bulan atau 2 bulan ya. Tergantung pengajuannya itu ya. Kalau untuk mahasiswa itu biasanya memang membutuhkan, kalau sudah selesai itu membutuhkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu kan harus paparan dulu, presentasi di beberapa tempat ya. Artinya bahwa di tempat kita tidak ada kesulitan ataupun tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan tempat magang. Kita terbuka, semuanya bisa, dan itu tidak harus dari lingkungan di Probolinggo, bisa dari provinsi lain. Contohnya dari Kupang kemarin, dari Unhan, dari teknik, jurusan perikanan gitu. Ya betul. Kebanyakan memang jurusan perikanan. Termasuk SMK itu juga
jurusan perikanan. Kampus-kampus itu yang sudah pernah kita terima itu dari UGM, UNER, UB. Tapi kalau yang untuk UB ini yang paling sering Paling karena sering ya. produk dari adik-adik dari UB ini sangat bagus sekali. Jadi Iya. mereka progresnya selama mengikuti kegiatan di makan di sini sangat baik, dan itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka, juga bermanfaat bagi kita karena Iya. kita juga akan mendapatkan saran masukan pada saat mereka ke sini gitu. Jadi itu Mas Suspati sekilas mungkin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Mas Mahmud silakan. Ya, Silakan. tanya Mas sama Ibu. Kalau kita perhatikan ini, kenapa Mayangan bisa ramai dari pelabuhan perikanan lainnya, entah itu dari kapal atau dari pengunjung yang datang itu lebih ramai, itu kenapa ya? Bisa tolong dijelaskan. Oke, terima kasih Mas Mahmud. Kalau saya perhatikan memang di Putu Mayangan ini pengunjungnya sangat luar biasa, apalagi hari Sabtu dan Minggu sangat luar biasa. Pertama mungkin terkait akses masuk ya. Kalau untuk UPT Mayangan ini mulai dari depan untuk akses masuknya jalan sudah bagus, jadi jalannya tidak ada batu-batu yang masih ini ya, Enggak makadam gitu Bu ya. kadang kalau Iya. istilahnya. Dan pemandangan di Putu Mayangan tidak hanya kita melihat kapal, jadi kita wisata bahari. Jadi wisata bahari kita sangat menarik sekali. Di samping melihat laut langsung, di situ juga ada pedagang-pedagang kecil yang berjualan, ada yang menikmati pemandangan sambil makan di situ, dan semuanya diatur atau ditata secara rapi. Di samping itu kalau kita melihat kapal juga, kapal-kapal di sini kan sangat besar ya. Iya, kapal besar-besar di bawah di atas 30. Kelihatan dari jauh, tapi teman-teman atau pengunjung lainnya itu juga sangat menikmati karena masuk dari pos depan itu atau pas masuk nggak usah pakai kendaraan, jalan kaki aja sudah termasuk menarik ya. Dan itu menjadi tujuan wisata juga untuk turis-turis asing, karena saya lihat kalau hari libur juga, bahkan meskipun bukan hari libur, ada beberapa turis asing yang jalan-jalan sambil menikmati pemandangan di laut, karena sangat menarik sekali seperti itu. Ya, mungkin saya juga pernah lihat ada yang nyore gitu, sunset, terus juga ada yang jogging gitu di Mayangan. Kegiatan-kegiatan itu memang kalau kan kebetulan juga untuk tempat-tempat yang bisa dibuat kegiatan misalnya senam atau olahraga itu memang sangat luas ya. Dan semuanya menjadi suatu tempat yang bisa dibuat kegiatan apapun, tidak hanya untuk olahraga. Seperti itu. Yeah. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan Mbak Odina. Ibu mau nanya, saya tertarik dengan penjelasan mengenai integritas yang tadi Ibu jelasin. Mungkin bisa diceritain ulang Bu tentang perjalanan pembangunan zona integritas yang ada di Mayangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Audina pertanyaannya. Ya, ini sangat menarik juga. Kita agak sedikit pamer kayak gini. Iya, boleh Bu. Sangat membanggakan. Jadi bercerita tentang zona integritas. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan kemarin sempat terpilih untuk sampai masuk jenjang TPN. TPN itu adalah tim penilai nasional yang penilainya atau timnya itu terdiri dari Kementerian RB dari Jakarta. Waktu itu tahun 2020 kita terpilih dari beberapa kerja atau UPT yang sudah masuk atau lolos. Selain di UPT Mayangan juga ada dua UPT lainnya yang kemarin masuk. Kemudian kita juga sempat maju 2021-22 kita masuk di TPI, tim penilai internal yang penilainya dari biro organisasi dan inspektorat, juga pegawaian, juga BPKAD yang tergabung dalam tim tersebut. Kemudian terakhir kemarin 2024 kita maju juga kebetulan waktu penilaiannya ada di inspektorat. Mungkin untuk selanjutnya sampai menuju WBM atau BK mungkin kita belum dapat tiket ke sana kalau istilahnya.
Tapi kita tetap berkomitmen bahwa untuk zona integritas ini apapun menjadi suatu pemikiran yang sangat penting, karena di sini kita bisa melihat beberapa perubahan. Jadi di Z ini ada 6 area perubahan yang pertama manajemen perubahan, kemudian tata laksana, kemudian SDM, akuntabilitas, pengawasan, juga pelayanan publik. Dari komponen-komponen tersebut membawa kita ke perubahan yang lebih baik lagi. Dan juga tentunya progresnya juga sangat luar biasa kalau sudah kita berkomitmen terhadap zona integritas ini. Dan teman-teman bisa merasakan bahwa sebelum ada ZI dan sesudah akan nampak dalam kegiatan sehari-hari dan juga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik, karena tentunya harapan kita bahwa UPT Mayangan ini adalah UPT yang memberikan kontribusi yang terbesar dan memberikan dampak yang luar biasa terhadap semua jenis layanan yang sudah kita dapatkan dan kita sediakan, seperti itu. Mungkin itu Mbak Audina. Terima kasih Bu. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung podcast, Bu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah hadir dan berbagi informasi kepada kita semua. Terima kasih. Oke, jadi itu dia informasi mengenai UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti podcast di episode berikutnya dan juga follow semua akun sosial media yang ada di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selami cerita di balik dermaga. Kami berdiri dengan semangat membara, melayani sepenuh hati, integritas nyata. Inovasi jadi kekuatan kita menuju masa depan yang cerah dan nyata. Mendunia. Oh iya, mati. Belum disetting. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku kayak tahu siang. Selamat datang. Khusus. Buang. Iya jadi cepet ngireng kan nggak ketok ya. Langsung aja Bu ya. Takutnya ngelag kemarin kan kelamaan. Podcast.